Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku seiman dan satu akidah, ini kami perlihatkan sebuah bangunan tua, rumah tua yang berada di sisi jalan, namun ketika malam hari rumah ini banyak terdengar hal-hal gaib. Terkadang suara-suara anak kecil menangis, suara perempuan tertawa cekikikan, dan kadang suara-suara yang mengundang suara-suara binatang seperti suara auman serigala dan suara-suara aneh lainnya. Dan ketika kita mempercayai hal yang gaib, itu termasuk rukun iman. Ya, dalam surat Al-Baqarah pun disebutkan walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi meyakini adanya hal gaib itu termasuk iman. Ya, adapun makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk metafisika yang sering ditemui warga di rumah ini, ya Allah a'lam, karena saya sendiri pun belum pernah menjumpainya. Hanya memang terkadang terdengar suara-suara aneh. Suara-suara aneh, biasanya suara-suara itu terdengar saat jam 1 pagi sampai jam setengah 3 pagi. Suara gemuruh yang sangat aneh. Bahkan suaranya terdengar sangat jelas, sepertinya dekat sekali itu suaranya. Tapi ketika didekatin, disamperin, ya hilang suaranya. Nanti beberapa saat kemudian suaranya akan terdengar kembali. Nah, Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, yakni jin lebih menyukai tempat-tempat yang kosong, ya baik dalam rumah, tempat-tempat buang kotoran, dan rumah-rumah yang tidak dihuni, ya maka akan menjadi sarang jin. Begitupun dengan rumah kita. Ketika rumah kita ada berapa banyak ruangan kamar, misalkan kamar di rumah kita ada 5, yang 4 ditempati dan yang 1 dikosongkan. Nah, yang 1 dikosongkan artinya tidak pernah digunakan untuk beribadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, maka jin akan menghuninya. Kata jin mengatakan kepada teman-temannya, ayo teman-teman, kita ada tempat di sini. Maka jin berbagai jenis dan dari segala arah itu akan menempati ruangan tersebut, kamar tersebut. Ketika rumah kita sering digunakan untuk ibadah, untuk sholat, zikir dan sebagainya, maka apa yang akan dikatakan jin? Maka jin akan mengatakan kita tidak ada tempat di sini, maka jin itu akan pindah.
Nah, ini adalah salah satu tempat yang memang akan banyak dihuni jin, karena jin menyukai tempat-tempat seperti ini ya, tempat yang kosong, yang kumuh ya, karena memang rumah ini sudah tidak dirawat, sudah bertahun-tahun tidak dirawat. Padahal seandainya rumah ini diruntuhkan dan dibangun dengan tujuan fungsional seperti untuk aula pendidikan, majelis, ataupun untuk sekolah, madrasah diniyah, ataupun untuk majelis pengajian, atau untuk anak-anak belajar mengaji ya, sangat bermanfaat. Namun kembali lagi, karena rumah ini masih sengketa dan ahli warisnya pun banyak, jadi kami banyak menemui kesulitan. Ya, teman-teman sobat YouTube, ada beberapa jenis jin yang mengelilingi sekitaran kita, jin-jin yang memang khusus bertugas di perannya masing-masing ya. Ada jin yang disebut dengan walhan itu jin yang khusus mengganggu ketika kita melakukan ibadah berwudu. Wudu itu adalah kunci ataupun pembuka ketika kita akan melakukan sholat kita. Tanpa diawali dengan wudu, maka sholatnya tidak akan sah, sholatnya akan batal. Dan dalam wudu kita akan diganggu, digoda oleh jin walhan. Jin walhan ini dia bertugas supaya kita lalai dalam mengucapkan doa setelah wudu yang biasa kita ucapkan setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Atau ada tambahan waj'alni min ibadikas sholihin ya. Kalau kita sering lupa dengan doa-doa tersebut, maka itu adalah ulah daripada jin. Kemudian ada jin walhan yang khusus menggoda kita ketika kita sholat. Biasanya sebelum kita sholat, kita tidak pernah terpikirkan oleh apapun, tapi ketika kita takbir, maka kita akan diingatkan oleh jin, baik itu kunci motor kita ataupun kunci lemari rumah kita yang awalnya lupa, maka akan diingatkan oleh jin yang bernama Hanzab, yaitu
dua nama jin yang memang senantiasa hadir di tempat-tempat ibadah. Ada lagi jin yang bernama Dasim. Dasim ini biasanya jin yang berperan mengadu domba pasangan suami istri, ya, supaya mereka bertengkar, mereka berkelahi, mereka bersalah faham. Yaitu adalah ulah jin Dasim. Untuk mengatasinya, ya, kita lebih meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah, dan sering-sering membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah dengan salah satu doa itu kita akan terhindar dari jin. Ya, banyak sekali doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatasi godaan-godaan jin. Ya, makanya Nabi mengajarkan banyak adab salah satunya adab ketika kita akan memasuki kamar mandi, maka kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaisi. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dengan namamu, atas namamu, dari godaan setan-setan yang berjenis laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, dan setan-setan atau jin-jin yang berjenis kelamin perempuan. Jadi mereka pun sama, ada yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan, dan mereka pun sama, beranak pinak. Mereka juga sama, belajar seperti halnya manusia, dan mereka pun sama, ada yang beragama Islam, yang kafir, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Nah, apa sih bedanya antara jin, setan, iblis, dan yang lain-lain, genderuwo, misalkan pocong, kuntilanak, gombel, dan sebagainya? Ya, hakikatnya pada dasarnya asal mereka adalah iblis, ya. Karena iblis itu dikatakan iblis atau dinamakannya iblis berasal dari kata ablasa yublisu iblisan. Ablasa itu yang telah berputus asa dari rahmat Allah, ya, asalnya iblis. Ada sebagian ulama yang mengatakan iblis itu asalnya Azazil, ya, sejenis malaikat yang durhaka. Kemudian Allah murka, maka Allah sebutkan Azazil itu menjadi iblis, ya. Allah a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, iblis dikatakan setan. Iblis berganti nama menjadi setan setelah
iblis menggoda Adam dan Hawa ya. Dalam surat Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitan ya. Salah satunya ditegas dalam surat Al-Baqarah ketika iblis itu menggoda atau menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, maka iblis digelari menjadi syaitan. Nah, iblis dan manusia ini atau jin dan manusia ini senantiasa hampir di setiap ayat berdampingan ya. Contoh dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna illa wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan kami tidak ciptakan mereka jin dan manusia hanya diperintahkan untuk beribadah, kata Allah. Atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Jadi jin dan manusia itu kerap kali berdampingan. Jin pada hakikatnya, arti jin itu adalah sesuatu yang tidak terlihat ya, yang abstrak, yang tidak kasat mata, yang gaib ya, yang astral, yang metafisika. Itu arti daripada jin atau terselubung. Intinya tidak terlihat oleh kasat mata ya. Sementara manusia adalah nyata ya, konkret, terlihat ya. Itu perbedaan antara jin dan manusia. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat jin dan kemuliaan manusia di mata Allah. Nah, saudara-saudariku, kita tidak perlu panik, tidak perlu takut terhadap eksistensi jin, karena jin itu beda dimensi dengan kita. Jin punya alamnya sendiri dan kita pun memiliki alam dan habitatnya sendiri-sendiri. Nah, dalam beberapa hikayat telah diriwayatkan oleh para ulama kita, ulama salafus soleh, yang membahas tentang eksistensi atau keberadaan jin pada hakikatnya. Dan banyak sekali kita temui ada berbagai macam cerita yang konon ceritanya banyak yang meyakini ketika manusia yang buntu akalnya, pikirannya, maka mereka akan mendekati, memburu, mencari ya makhluk-makhluk yang disebut dengan jin, karena adalah suatu kamuflase yang telah dijelaskan oleh para ahli metafisik bahwasanya mereka mengakui keberadaan jin, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena memang tidak ada landasan yang mengedepankan bukti akan eksistensi jin.
jin itu ghaib ya, tidak terlihat, astral. Jadi tidak ada sampai sejauh ini secara fisik ya yang dapat membuktikan bentuk daripada jin. Dalam beberapa riwayat dan hadis bahwa jin itu bentuk fisiknya berbeda, sangat jauh berbeda dengan manusia. Mereka bertanduk, berekor ya, sekalipun memang memiliki tangan dan kaki ya. Tapi ya Allah a'lam bishawab. Allah bishawab. Sejauh dan sepanjang sejarah tidak ada rekaman atau audio visual yang membuktikan bahwa jin bisa dimasukkan dalam botol ya, ataupun dimasukkan dalam satu etalase yang kemudian dipertontonkan kepada khalayak umum ya. Sampai saat ini pun tidak ada yang bisa membuktikan ya, hanya mungkin Allah alam orang-orang tertentu yang memang dikaruniakan kelebihan khusus, dan ini pun jumlahnya sangat sedikit ya. Allah alam bishawab. Ya, mereka mengatakan bisa menangkap jin, bisa menangkap siluman, hantu dan sebagainya. Ya, sejauh ini tidak ada yang dapat membuktikan secara ilmiah karena mereka tidak kasat mata. Ya. Bahkan ada beberapa paranormal ternama yang konon katanya sakti mandraguna, ya, tapi tidak ada yang bisa membuktikan secara real ya. Allah alam bishawab. Dan tugas kita bukan mencari, memburu ataupun menangkap jin ya. Tugas kita hanya mengimani ya, mengimani bahwa mereka pun sama-sama makhluk Allah, sekalipun memang keyakinan dan akidah mereka berbeda-beda. Pada dasarnya, pada hakikatnya, kita sebagai manusia hanya dituntut untuk belajar, menuntut ilmu. Bahkan saking agungnya ilmu Allah, maksud kami utlubul ilma walau bisin ya. Carilah, tuntutlah ilmu itu sekalipun ilmu itu berada di negeri Cina ya. Mungkin pemaparan ya ataupun pendapat sebagian ulama tentang menuntut ilmu di negeri Cina bukan maksud bahwa negeri Timur Tengah itu dengan Cina ya sangat jauh. Ada yang mengartikan bahwasanya karena saking agungnya ilmu, mungkin di Cina sudah banyak keganjilan yang agama Islam sudah sangat sulit untuk ditemui, dan saking agungnya ilmu maka kita dianjurkan sekalipun bersusah payah
carilah, tuntutlah ilmu itu, sekalipun ilmu itu atau pemilik ilmu itu berada di negeri Cina. Allah alam bisawab. Saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, pada intinya kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, yang sesuai yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapapun yang bersyukur, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambahkan. Namun sebaliknya, ketika hamba Allah itu mengkufuri nikmat Allah, maka azab Allah akan sangat pedih. Jadi siapapun yang bersyukur kepada Allah, maka dengan rasa syukurnya Allah tambahkan rizkinya. Dan jika kita mengkufuri nikmatnya, kafir terhadap nikmatnya, maka siksa Allah akan sangat pedih, sangat mengerikan. Nikmat Allah itu bukan hanya materi, ya, bukan hanya materi. Nikmat itu bisa diartikan dengan rizki, ya. Dan rizki itu bukan hanya materi. Rizki itu bisa berupa kesehatan kita, kenyamanan kita, kerukunan kita, ya, dikaruniai putra dan putri yang soleh ataupun solehah, itu termasuk rizki. Bertemu dengan sanak famili itu termasuk rizki. Jadi ada banyak sekali rizki yang jarang kita sadari. Jangan sampai rizki itu kita nilai hanya berupa materi ataupun uang dan harta benda, tapi hal-hal yang telah kami sebutkan tadi itu termasuk rizki. Nah, kembali pada pembahasan awal, yakni tentang eksistensi jin. Ya, jin ini memang sangat luar biasa. Artinya dalam hal-hal gaib. Semasa Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman mengadakan syembara, maka dipilihlah orang-orang terkemuka, orang-orang sakti, cendekiawan, yang memang Nabi Sulaiman sendiri akan menghadiahkan hadiah yang istimewa bagi siapapun yang mampu atau menyanggupi sayembara yang Nabi Sulaiman siarkan. Ya, maka tersebarlah berita itu. Siapapun yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Balqis, ya, atau Allah alam namanya siapa, ya, Ratu Balqis, ya, maka
akan diberikan hadiah khusus ya. Maka berkumpullah para pembesar di zamannya ya, tokoh-tokoh di zamannya, orang-orang terkemuka, orang-orang terpilih ya, si A, si B sampai si Z ya. Mereka mengatakan kami sanggup ya, namun kesanggupannya variatif. Ada yang sanggup 1 bulan, setengah bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, dan yang paling menarik ini nih, jin nih. Kata jin, aku dapat memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum Anda, wahai Sulaiman, mengedipkan mata ya. Berarti ini sangat luar biasa. Jadi jin ini memang sangat luar biasa ya, dalam hal kesaktian ya, kesaktian Allah ya. Singkat dan ringkasnya cerita, maka dipindahkanlah kerajaan Ratu Balkis ya. Makanya manusia, orang-orang sekarang lebih meyakini ucapan-ucapan para dukun ketimbang ucapan-ucapan para ustadz dan para ulama ya, karena sebagian mereka mengatakan bahwa dukun itu sakti dan sebagainya, sementara ustadz dan ulama ya ditinggalkan ya. Padahal ulama dan ustadz itu yang harus mereka dekati, karena mereka yang punya cahaya ya, artinya yang memiliki lampu ya. Ketika seorang kegelapan, maka yang dibutuhkan adalah ya, sesuatu yang terang ya, dan ini sangat keliru, sangat fatal. Maka untuk menghindari hal-hal seperti ini, jangan sampai saudara-saudari kita buntu akal sehatnya sehingga mereka mendatangi para dukun dan para paranormal atau yang mereka sebut orang pintar. Nah, saudara-saudariku, keimanan kita senantiasa lebih belajar mendekatkan diri kepada Allah, yang mana apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan didekati banyak setan ya, ataupun jin ya. Kontrol, waspada, cermati seluruh keluarga kita, putra-putri kita, istri kita, adik kita, kedua orang tua kita. Jangan sampai mereka lengah dan buntu, dan
hal yang paling mengkhawatirkan di zaman modernisasi seperti saat ini, ada banyak media sosial yang menawarkan berbagai aplikasi dan fitur yang kelihatannya manfaat tapi pada hakikatnya mudorot ya. Banyak mudorotnya dibandingkan dengan maslahatnya. Kenapa? Agenda dan program-program Yahudi yang memasuki negara kita ini sangat luar biasa, terutama terkhusus di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, YouTube, kemudian Messenger dan sebagainya. Nah, itu hati-hati ya, mungkin sepintas atau sesaat hanya terlihat biasa, tapi tanpa kita sadari ya, tanpa kita cermati, ada banyak penawaran negatif yang mereka sodorkan kepada putra-putri kita, terutama putra-putri kita, anak-anak usia SD dan SMP ya, sangat riskan ya. Ketika orang tuanya lengah, lalai, maka itu suatu hal yang celaka bagi para orang tua. Untuk itu, saudara-saudariku, sobat kreatif semuanya, arahkan putra-putri kita ke arah pendidikan Islam, pendidikan Islami yang insyaallah untuk bekal di dunia dan akhirat. Banyak hal dunia. Salah satu atau harapan kita, putra-putri kita soleh dan solehah, terutama mereka kita arahkan untuk menjadi hafizah atau hafiz ataupun hamil. Disebut hamil ya, karena hamil itu kandung ya, hamil berarti orang yang mengandung ya. Jadi hafiz atau hafizah itu bisa dikatakan dengan hamil, hamilah ya. Hafiz atau hamil itu untuk penghafal Al-Quran laki-laki, dan hafizah atau hamilah untuk penghafal, gelar untuk penghafal Al-Quran perempuan. Ketika salah satu putra-putri kita mampu menghafalkan Al-Quran, insyaallah mereka akan menjaga kita, menolong kita di akhirat, dan yang memakaikan kita mahkota kepada kita. Jadi saudara-saudariku, saudariku, siapapun atau apapun cita-cita putra-putri kita, baik mereka berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi dokter, jadilah dokter yang
yang hafal Quran ataupun menjadi tentara, polisi atau TNI, mereka harus hafal Quran. Ataupun mereka berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi profesor yang hafal Al-Quran. Mereka ingin menjadi dokter yang hafal Quran, yang bisa mengkaji Al-Quran, yang bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Mereka bercita-cita ingin menjadi pemimpin negara atau pejabat negara, maka pejabat yang hafal Al-Quran. Insyaallah dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntunannya, serta qiyas atau ijma' para ulama yang telah disepakati secara rajih dan bisa dijadikan landasan hukum ataupun dasar hukum, insyaallah, dalam hal apapun, baik dari sosial, budaya atau kultur, insyaallah akan segera ditemukan solusinya karena memang ahlinya. Karena memang asli. Dan putra-putri kita arahkan untuk belajar fiqih, ya, fiqih muamalah, fiqih tijarah, fiqih ibadah dan sebagainya. Kemudian putra-putri kita pun diarahkan untuk belajar mustalah hadis, ya, mustalah hadis. Karena tanpa mempelajari mustalah hadis, ya, kita tidak akan dan kita putra-putri kita belajar mustalah hadis supaya kelak mereka dewasa tidak mudah menyalahkan riwayat-riwayat yang mungkin mereka temukan dari beberapa al-imamul muhaddisin, imam-imam hadis, diantaranya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabrani dan lain-lain. Ya, begitupun dengan perkara fiqih, ya. Fiqih, imam yang termasyhur itu Al-Imamul Arba'ah. Yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mereka harus diarahkan belajar fiqih mazhab, fikih muamalah, dan fikih tijarah. Insyaallah ketika mereka memahami fikih yang mereka punya dalam pendidikannya, insyaallah tidak akan menyalahkan orang lain, ya, ataupun yang berbeda mazhab. Saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, sekali lagi ini adalah salah satu contoh, bahkan bisa dijadikan miniatur atau barometer bahwa sebanyak apapun harta kita
semewah apapun rumah kita, semahal dan semewah apapun kendaraan kita, ketika kita diwafatkan oleh Allah, maka jangan kata rumah serapuh ini, rumah semewah apapun akan kita tinggalkan ya. Nanti kita berurusan dengan perkara gaib ya. Kita akan menghadapi malaikatnya Allah di alam kubur. Kita akan ditanya oleh kedua malaikat Allah yang dinamakan Munkar dan Nakir ya. Mereka ditugaskan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, bekalnya adalah ibadah kita ya, amal kita di dunia. Dan amal ini harus dengan ilmu. Ilmu tanpa amal maka akan bermasalah ya. Untuk itu sejauh kita punya waktu ya, belajar dan belajar, karena belajar itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat kita dituntut untuk belajar, terutama belajar tentang agama. Sekali lagi, berapapun harta kita, semewah apapun tempat tinggal kita di dunia, pasti akan ditinggalkan. Karena Allah Jalla wa'ala telah menegaskan ad-dunya mata'ul ghurur ya. Dunia itu adalah kenikmatan sesaat ataupun tipuan belaka ya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Atau dalam satu riwayat, ad-dunya sijnul mukminin. Dunia itu penjaranya bagi orang-orang yang mukmin ya. Sementara dunia adalah surganya orang-orang kafir. Dalam artian sebagai ibrah untuk kita tidak boleh merasa iri dengan kekayaan dunia orang-orang kafir, orang-orang non muslim, karena Allah telah tegaskan, Nabi telah tegaskan, dan mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di akhirat nanti. Allahu a'lam bishawab. Karena hakikat nikmat itu hanya ada di akhirat ya, di surganya Allah, surga Allah yang Allah ridhoi ya. Adapun material, hal-hal keduniawian ya, itu hanya sebatas bekal kita, bekal manusia untuk ibadah kepada Allah. Karena memang di dunia perlu bekal. Tanpa bekal, tanpa asupan gizi, vitamin ya, atau makanan yang bergizi ya, tubuh kita akan lemah ya, fisiknya melemah. Makanya Allah fasilitasi dengan kebutuhan manusia, dan itu hanya
hanya sekedar kebutuhan. Adapun kebutuhan yang mutlak, yang hakiki, yang hakikatnya nanti ketika di akhirat. Nah, saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, kita bisa lihat sendiri ada berbagai macam tumbuhan yang Allah perlihatkan, yang Allah berikan untuk kita. Ada berbagai macam tanaman, buah-buahan yang Allah peruntukan untuk kita. Yang Allah peruntukan untuk kita. Langit yang begitu luas dengan keindahannya, dengan kecerahannya, pepohonan yang menjulang tinggi, suara anak-anak yang lucu, dan bangunan-bangunan yang Allah jadikan miniatur dan barometer untuk kita, untuk semangat kita menjalani kehidupan ini. Ada beberapa karakter-karakter yang Allah berikan sebagai contoh untuk kita. Ya, dalam satu adegan pun ada pra kontra, ya begitupun dengan kehidupan nyata. Ya, sama halnya dengan apa yang kita temukan sehari-hari. Betapa agungnya, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Karena memang kita tidak mampu menghitungnya. Iya. Jikalau kita ditugaskan untuk menghitung dedaunan, dalam satu dedaunan pun, contoh daun yang merambat di seperti ini di depan saya ini, Allah alam apa ini namanya, saya kurang paham. Dan ada banyak daunan yang disertai dengan buah yang sesuai dengan kekuatan akar pohonnya. Dan ini hanya baru di sekeliling rumah kami. Ketika kita berada di luar sana, akan banyak kita temui keagungan-keagungan yang Allah tampakkan untuk kita, kebesaran Allah yang Allah tampakkan untuk kita, maka kita akan semakin takjub, mengagumi kekuasaan dan kebesaran Allah. Namun sekali lagi ini untuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa meningkatkan ketakwanya kepada Allah. Nah, saudara-saudariku, mari kita tingkatkan keimanan kita, taqarrab ilallah, kedekatan kita kepada Allah yang maha memberikan kehidupan, yang maha memberikan kenikmatan, dengan sifatnya yang Ar-Rahman. Allah begitu lembut kepada kita, begitu kasih, dan sifatnya yang Rahim. Allah begitu
sangat sayangi kita, sangat lindungi, jaga kita. Dan Al-Malik Allah yang merajai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun alam yang tidak terlihat. Dan Al-Quddus, sifat Allah yang maha suci, yang maha suci dari segala apapun. Banyak disebutkan dalam arti nama-nama Allah yang husna, atau disebut dengan Asmaul Husna. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala hal. Al-Alim. As-Sami', Allah yang maha mendengar. Sejauh mata memandang, kita hanya dibatasi, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, fisik dan energi kita pun terbatas. Tapi Allah yang maha segala atas sesuatu, dan Allah sering katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha menguasai dari segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah juga sering katakan wa huwas samiul alim, dan Dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi jangan difikir atau jangan sampai terfikir kita lepas kendali dari pengawasan Allah. Karena sekalipun kita bersembunyi di lubang semut atau di lubang tempat tumbuhnya bakteri, Allah tetap akan mengetahui keberadaan kita, tingkah laku kita, kepribadian kita, hal-hal buruk yang kita lakukan, hal-hal yang baik yang kita lakukan. Allah tahu, tidak ada satupun makhluk Allah yang lepas dari pengawasannya. Bahkan setiap satu helai gugurnya daun kering, Allah mengetahui dimanapun dan berapapun jumlahnya. Karena innallaha was-sami'ul alim, kata Allah. Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi tidak ada yang mampu lari dari pengawasan Allah. Saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, mudah-mudahan video kali ini lebih banyak manfaat. Ada banyak nasihat yang kami sampaikan. Yang pertama, saya menasihati diri saya pribadi dan untuk keluarga saya pribadi, dan untuk tetangga-tetangga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang terjauh kami. Dan salam takzim, salam hormat, salam takzim, salam hormat yang agung dari saya untuk guru-guru saya, ustadz saya, kiai-kiai saya,
ulama-ulama saya, mubaligh saya, dan untuk guru SD saya, guru SMP, guru SMA, dan guru-guru saya di pesantren. Mudah-mudahan yang saat ini mereka masih dalam musibah yang masih belum usai sampai saat ini, yakni COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala segera angkat ujian yang Allah titipkan kepada kita ini. Salam hormat dari saya, salam takzim. Mohon maaf yang jika banyak kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan. Yang pasti itu adalah kekurangan saya pribadi sebagai manusia biasa. Adapun hal-hal yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Akhir da'wana wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.